di 1703883 yang akan membahas mengenai materi tren-tren dan tantangan masa depan MSM internasional. Lalu yang pertama itu ada etika bisnis internasional dan MSTM. Yang pertama itu ada relativisme etik dan nilai-nilai global. Nah, organisasi-organisasi global menghadapi suatu tantangan. Haruskah mereka menerapkan nilai-nilai mereka sendiri dimanapun mereka melakukan bisnis dengan mengabaikan konteks kebudayaan dan standar-standar praktik-praktik lokal. Nah, untuk memahami dilema itu, ambil contoh situasi suatu perusahaan multinasional yang telah menugaskan seorang PCN untuk mengelola operasinya di suatu negara tuan rumah di mana penyuapan umum dipraktikkan, tenaga kerja anak-anak digunakan, dan keselamatan tempat kerja yang kurang. Nah, standar mana yang seharusnya diberlakukan? Apakah standar negara asal perusahaan multinasional atau negara tuan rumah? Nah, ada 3 respon utama terhadap pertanyaan ini. Yang pertama itu melibatkan relativisme etik, yang kedua itu absolutisme etik, dan yang ketiga itu universalisme etik. Nah, yang pertama ada relativisme etik, yaitu penganut relativisme etik ini tuh tidak ada benar dan salah yang berlaku universal atau internasional. Itu semua tergantung pada suatu nilai budaya dan keyakinan khusus. Jadi jika rakyat Indonesia mentolerir penyuapan terhadap para pejabat publik mereka, hal ini tuh secara moral tidak lebih baik atau lebih buruk daripada orang Singapura atau Denmark yang menolak untuk menerima penyuapan. Nah, bagi penganut relativisme etik, ketika ada di Roma, seseorang itu seharusnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Roma. Nah, kalau yang kedua itu ada absolutisme etik. Nah, kalau absolutisme etik ini tuh jadi kan kalau yang relativisme etik itu kalau berada di Roma berarti kita tuh harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Roma. Nah, kalau di absolutisme etik ini ketika ada di Roma, seorang itu seharusnya melakukan apa yang dilakukannya di negara asalnya dengan mengabaikan apa yang dilakukan orang Roma gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada universalisme etik. Nah, penganut ini tuh yakin bahwa terdapat prinsip-prinsip fundamental tentang benar dan salah yang lebih penting dari batasan-batasan kebudayaan, dan perusahaan multinasional harus patuh pada prinsip-prinsip fundamental atau nilai-nilai global ini. Nah, tidak seperti penganut yang teori-teori sebelumnya gitu, bahwa universalisme tidak seperti penganut absolutisme. Nah, kalau penganut universalisme etik ini lebih berhati-hati untuk membedakan praktik-praktik yang hanya berbeda secara budaya dengan yang secara moral, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada inisiatif regulasi sendiri atau kode tingkah laku korporat internasional. Nah, kebutuhan untuk persetujuan internasional dan kode tingkah laku korporat telah tumbuh sejalan dengan penyebaran bisnis internasional. Nah, satu inisiatif yang paling menarik dalam regulasi ini tuh dalam regulasi bisnis internasional sendiri itu adalah Chalk's Roundtable Principle for Business Conduct yang dikembangkan pada tahun 1994 oleh para pemimpin bisnis Jepang, Eropa, dan Amerika Utara yang mengadakan pertemuan di Chalk, Switzerland. Nah, ini tuh merupakan kode etik bisnis internasional yang pertama dan bertujuan untuk menetapkan suatu acuan global di mana perusahaan-perusahaan individu itu dapat menulis kode etik mereka sendiri gitu dan mengukur perilaku para eksekutif mereka. Nah, Chalk's Principle didasarkan pada 2 teladan etik dasar. Yang pertama itu ada Kiyosei dan martabat manusia. Nah, Chalk's Principle sudah bertujuan untuk mengoperasionalisasi 2 nilai ganda untuk hidup dan bekerja sama serta martabat manusia dengan memperkenalkan perdagangan bebas, integritas lingkungan dan kebudayaan serta pencegahan penyuapan dan korupsi. Nah, selanjutnya ada peraturan pemerintah itu pengembangan global baru dalam kriminalisasi penyuapan.
Nah, menurut Green, 1994 menyatakan bahwa penyuapan dan korupsi menduduki peringkat atas dalam daftar masalah-masalah etik yang paling sering dihadapi oleh para manajer internasional. Pada tahun 2002, Bank Dunia itu memperkirakan sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya dikorupsi para pejabat pemerintah. Nah, penyuapan ini tuh dapat dibedakan dari apa yang disebut pemberian hadiah dan pembayaran pelicin atau pemberian fasilitas. Lalu ada pembayaran untuk memotivasi para agen atau wakil untuk menyelesaikan suatu tugas yang akan mereka kerjakan secara rutin dalam rangkaian kewajiban normal mereka. Nah, lalu ada pada tahun 1997 ini Amerika Serikat memberlakukan Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA untuk melarang perusahaan-perusahaan dan warga negara Amerika Serikat untuk memberi suap kepada para pejabat pemerintah asing. Nah, lalu pada bulan Desember 1996, PBB itu menerapkan deklarasi melawan korupsi dan penyuapan dalam transaksi komersial internasional yang melibatkan para anggota PBB untuk mengkriminalisasikan penyuapan dan meniadakan pengurangan pajak untuk penyuapan. Lalu selanjutnya ada munculnya peran SDM dalam operasionalisasi program-program etik korporat. Nah, baru-baru ini tuh terdapat diskusi dalam literatur etik tentang fungsi SDM dalam menjalankan peran berkaitan dengan masalah etik. Dengan beberapa penulis itu berpendapat bahwa SDM itu memiliki suatu peran khusus dalam melaksanakan formulasi komunikasi, pemantauan dan melaksanakan suatu program etik perusahaan. Nah, secara keseluruhan temuan-temuan empiris ini tuh mengakui bahwa SDM itu diposisikan dengan baik dalam membuat kontribusi penting untuk menciptakan, melaksanakan dan mendukung perilaku organisasi etik dalam suatu paradigma SDM strategi. Nah, lalu selanjutnya ada tantangan untuk fungsi SDM perusahaan multinasional. Perkembangan suatu komunitas murni internasional itu masih berada dalam masa pertumbuhan dan masih belum ada kesepakatan tentang apa yang seharusnya merupakan suatu etika global untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dalam suatu komunitas seperti ini. Nah, tetapi terdapat suatu konsensus yang muncul mengenai nilai-nilai inti kemanusiaan yang mendasari perbedaan-perbedaan budaya dan nasional serta isi pedoman dan kode-kode yang membantu untuk mengoperasionalisasikan tanggung jawab etik perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini itu terdapat dalam manajemen SDM yang akan mempertimbangkan secara baik isu-isu seperti itu ketika mengembangkan strategi-strategi organisasi serta menyeleksi, melatih, dan mengembangkan para ekspatriat. Nah, selanjutnya ada cara operasi dan MSDM internasional. Bagi banyak perusahaan multinasional, mengelola dan menempatkan staf pada unit-unit cabang itu hanyalah satu aspek operasi bisnis internasional. Meskipun bobot-bobot yang diberikan kepada manajemen cabang akan berbeda sesuai dengan sifat aktivitas internasional dan ukuran perusahaan yang melakukan internasionalisasi. Beberapa perusahaan multinasional itu akan menggabungkan metode-metode operasi yang berbeda, meliputi operasi-operasi cabang untuk memanfaatkan peluang pasar di luar negeri yang spesifik, sedangkan yang lainnya dapat beroperasi melalui suatu mode kontraktual tunggal seperti lisensi dan kontrak manajemen. Nah, isu-isu MSDM yang berbeda dapat tampak dengan cara-cara operasi yang berbeda dibandingkan dengan operasi-operasi cabang. Nah, fakta bahwa pihak-pihak eksternal terlibat dalam mode-mode kontraktual, usaha-usaha patungan, dan aliansi strategik menentukan manajemen dan batasan-batasan SDM yang tidak biasanya itu terdapat dalam operasi-operasi yang sepenuhnya itu dimiliki sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya ada isu-isu kepemilikan. Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan internasional itu berbeda dalam ukuran struktur kepemilikan, tingkat pengalaman internasional, dan penyebaran geografis. Nah, aktivitas-aktivitas perusahaan multinasional yang besar dan dimiliki oleh publik mendominasi itu
mendominasi literatur manajemen bisnis internasional dan MSDM internasional, tercermin dalam konsentrasi isu-isu cabang. Nah, dalam isu-isu kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, yang kedua ada perusahaan-perusahaan milik keluarga, yang ketiga ada organisasi-organisasi non pemerintah. Nah, next, selanjutnya ada isu-isu penelitian. Bidang MSDM internasional itu telah lambat mengembangkan sekumpulan teori yang tepat. Kenapa sih? Karena ada 3 alasan. Yang pertama itu, banyak peneliti manajemen dan MSDM telah menganggap bahwa bidang MSDM internasional itu sebagai suatu bidang akademis yang kecil. Yang kedua, terdapat masalah-masalah metodologi besar yang terlibat dalam bidang manajemen internasional dan MSDM internasional. Yang ketiga, ada memberikan pengertian budaya dan perbedaan etik-etik dan perbandingan kelompok statis. Nah, yang keempat, ada ekuivalensi terjemahan dan dorongan. Jadi maaf ya, bukan 3 alasan, tetapi ada 4 alasan utama kenapa bidang MSDM internasional telah lambat mengembangkan sekumpulan teori yang tepat. Nah, selanjutnya ada perkembangan teoretikal. Nah, lebih dari 2 dekade terakhir, berbagai peneliti dalam bidang MSDM internasional telah mengembangkan suatu kumpulan pengetahuan teoretikal untuk memberikan kerangka-kerangka dan model-model yang kuat berkaitan dengan suatu bidang pendidikan ilmiah yang lebih matang. Nah, saat mengulas kontribusi-kontribusi teoretikal ini adalah mungkin untuk mengidentifikasi 2 aliran penyelidikan. Yang pertama itu ada tingkat mikro, memusatkan perhatian pada isu-isu manajemen ekspatriasi. Nah, yang kedua itu ada tingkat makro. Oke. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan kata atau kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.